Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita awali doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjut masuk ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة آمنة مطمئنة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فأخذهم العذاب وهم ظالمون Setelah di ayat sebelumnya Allah Ta'ala menjelaskan tentang rukhsah, keringanan mengatakan kalimat kekafiran ketika dalam keadaan terpaksa dan terancam dengan syarat. Apa syaratnya? Hatinya tetap teguh dengan keimanan. Hatinya tidak lapang dengan kalimat itu. Itu hatinya sempit dan tetap yakin begitu akan keesaan Allah. Nah, ini yang kemarin itu sebab turunnya terkait dengan sahabat
Ammar bin Yasir, ya, yang dipaksa oleh Abu Jahal untuk mengatakan Hubal gitu. Maka di ayat-ayat tadi Allah Ta'ala menyebutkan, memberitahukan tentang sebahagian orang-orang mukmin takhallafu anil hijrati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana sebahagian orang beriman ini mereka terlambat melakukan hijrah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat. Falamma aradul hijrata mana'athum Quraisyun wa 'azzabathum hatta qalu kalimatal kufri. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa sekelompok atau sebagian orang beriman tadi belum ikut hijrah dengan Nabi. Ketika mereka hendak hijrah, mereka dicegah oleh orang-orang Quraisy, bahkan disiksa oleh mereka, sehingga mereka sebagian orang mukmin ini mengatakan kalimat kafir gitu. Summa tamakkanu minal hijrati fahajaru wa jahadu wa sabaru. Nah, kemudian mereka akhirnya mendapatkan kesempatan, memungkinkan untuk hijrah, maka mereka pun hijrah, lalu berjihad dan bersabar di jalan Allah. Maka Allah Ta'ala memberitahukan tentang mereka ini bahwa mereka mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah gitu ya. Jadi apa garis besarnya dulu nih dijelaskan tentang apa ayat ini gitu. Nah, kalau yang kelompok sebelumnya kan karena dipaksa tuh, Ammar bin Yasir, satu keluarga itu disiksa oleh Abu Jahal. Nah, ini tentang sebagian orang mukmin terlambat hijrah setelah Nabi hijrah. Ketika mereka mau berangkat hijrah, dihadang oleh orang musyrik, bahkan disiksa gitu, sampai akhirnya mereka mengatakan kalimat-kalimat kufur gitu. Dan ketika mereka mendapat kesempatan hijrah, tidak menunda kesempatan itu, langsung hijrah. Bahkan setelah hijrah ikut jihad bersama Nabi dan bersabar. Itu dalam keislamannya ini, bahwa mereka ini dapat ampunan dan rahmat dari Allah. Fala yakhafun wala yahzanun, maka mereka tidak merasa takut apa yang akan menimpanya dan tidak bersedih dengan apa yang sudah menimpa mereka. Allah Ta'ala berfirman, summa inna rabbaka, summa kemudian, inna rabbaka sesungguhnya Rabbmu wahai Rasul. Nah, kaknya itu ke Nabi. Inna rabbaka, summa inna rabbaka sesungguhnya Rabbmu wahai Nabi, wahai Rasul, lillazina hajaru adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah. Nah, jadi lamma kanat al-hijratu lillahi wa li rasulih qaranallahu ta'ala ismahu ma'a ismi nabiyyih. Jadi ketika hijrah seseorang itu karena Allah dan Rasulnya, maka Allah menyandingkan namanya dengan nama nabinya, gitu, dengan nama nabinya. Jadi Rabbaka, ya, Tuhanmu, ya, Tuhanmu. Di situ menyandingkan nama Allah dengan Rasul. Itu maknanya. Mim ba'di ma futinu, setelah mereka mendapatkan fitnah. Nah, futinu itu mereka difitnah. Fitnah itu dalam arti apa di sini? Dalam arti apa? Cobaan. Uzibu, mereka disiksa.
Utinu itu. Jadi fitnah itu secara arti bahasanya ya cobaan. Fitnah itu. Kalau fitnah yang dalam pengertian kita menuduh orang, itu bahasa agamanya buhtan. Gitu, membuat kebohongan. Ya. Kita sebut fitnah. Itu kalau bahasa Qur'annya buhtan. Ya, buhtan. Kalau mengatakan tentang orang lain sesuai faktanya, namanya ghibah. Gitu. Jadi ghibah itu sesuai fakta. Ya, memang, dan haram hukumnya kan? Kalau tidak sesuai fakta, buhtan, membuat kebohongan. Itu sekarang dibilang apa? Hoax gitu ya. Itu buhtan. Nah, jadi makna pernyataan Allah inna rabbaka lilladzina hajaru, sesungguhnya Allah bagi orang-orang yang berhijrah, itu maknanya adalah sesungguhnya Tuhanmu Muhammad ampunannya dan rahmatnya adalah bagi orang-orang yang berhijrah itu. Begitu ya. Yang di dalam terjemahan mah diartikannya bahwa pelindung di situ. Jadi maknanya bahwa ampunan dan rahmat Allah bagi orang-orang yang berhijrah. Di mana di sini hijrahnya yang dibahas adalah hijrah kemana? Hijrah kemana? Ke Madinah ya. Karena hijrah itu yang pertama kali hijrah dilakukan sesuai perintah Nabi. Hanya Nabi tidak berangkat, memerintahkan para sahabat. Itu hijrah kemana yang pertama? Ke Habsyi atau Habasya. Ya, wilayah Afrika, Ethiopia itu. Yang dulu itu adalah masuk wilayah kerajaan Kristen yang dipimpin oleh seorang raja, Ashamah An-Najasyi itu. Nah, jadi setelah mereka mendapatkan fitnah, yaitu cobaan atau ujian, yaitu mendapatkan azab, disiksa oleh orang-orang Quraisy ya. Jadi memang dari dulu, dari awal sejarah Islam, mereka yang teguh dalam keimanan itu justru dihadapkan pada ujian seperti itu ya. Itu ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2 itu. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diberikan fitnah, belum diberi ujian, belum diberi cobaan gitu. Artinya apa? Setiap orang yang menyatakan dirinya beriman pasti dapat ujian. Begitu maknanya ya. Ujian kita di sini mah aduh nggak ada apa-apanya ya. Ujian iman kita gitu di sini nggak ada yang berat-berat Pak, ya Allah, dibandingkan dengan orang-orang dulu atau orang-orang hari ini yang berada di wilayah tertindas seperti Palestina sana, insya Allah ya. Nggak ada di kita mah yang seperti di sana kan? Jadi ujiannya ya cukup diminta sabar aja. Sekarang kita mah di sini mah kan udah enak kok ya. Iya, berangkat ke masjid itu nggak diikuti sniper ya.
Nggak ada yang nguntit mah ya, nggak dikejar-kejar itu. Sholat di masjid nggak ada yang ngebom, udah tinggal istiqomahnya aja gitu, sama sabar gitu. Paling ujiannya hujan hujan deres gitu. Kalau nggak hujan panas udah tenang aja, panas ada AC ya, kepanasan ada AC kan, apalagi coba kurangnya, ya Allah. Iya, ngaji disediain kopi, Masya Allah ya. Enak banget. Yo lanjut. Jadi setelah mereka mendapatkan cobaan, summa jahadu, kemudian mereka pun berjihad. Jadi setelah ada kemungkinan untuk hijrah, mereka pun hijrah dan kemudian berjihad, wasabaru, dan bersabar. Ya karena jihad pasti butuh kesabaran ya. Wah. Ya mungkin kita perlu belajar sama orang-orang Palestina tentang kesabaran, ya luar biasa sabarnya. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Nah ini ya yang perlu digarisbawahinya itu adalah bahwa sesungguhnya Rabbu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang maknanya adalah bahwa mereka yang terlambat hijrah tadi itu, walaupun terlambat dan mendapatkan siksa, akhirnya berangkat juga ikut jihad dan sabar, mereka dapat ampunan dan rahmat dari Allah. Gitu. Jadi mimban di hal setelah keadaan itu. Jadi setelah apa? Ya setelah mereka disiksa dan mendapatkan fitnah, ujian dari orang-orang musyrik. Nah berarti memang dari dulu ya orang-orang musyrik yang menjadi musuh bagi orang beriman itu memang tidak suka itu melihat orang-orang beriman ini ya hidup tenang, ya hidup tenang. Ya, dan mereka ya sering itu menyerang fisik, kan berarti itu nyiksa. Wah, sahabat Nabi kalau mungkin kalau nggak diperintahkan hijrah oleh Rasulullah habis sepertinya di Mekah itu, disiksa oleh orang-orang musyrik itu. Tidak akan ada lagi sejarahnya tuh kalau tidak ada hijrah ya. Nah terus kenapa orang Palestina nggak mau hijrah? Ya udah hijrah aja itu mereka ya. Nah itu yang banyak jadi komentar orang kan begitu, disuruh pindah aja. Iya. Ya karena Nabi di Mekah saat itu kan belum punya daulah, belum punya wilayah juga, belum punya kekuasaan. Ya. Yang berkuasa di situ adalah orang-orang musyrik. Nah kalau di Palestina makan yang pendatang kan yang Israel, yang punya rumah orang Palestina. Mengapa? Nah, malah nggak tahu diri itu. Itu alasannya Pak ya. Maka mereka Pak akan mempertahankan itu gitu. Yauma ta'ti kullu nafsin, kapan ampunan dan rahmat Allah bagi mereka ini, kapan dikasihnya, diberikannya? Yauma, pada hari, ta'ti, di mana akan datang,
Siapa? Kullu nafsin, setiap orang, setiap diri, tujadilu an nafsiha, untuk membela dirinya. Wa tuwaffa kullu nafsin ma'amilat, dan setiap orang saat itu, di hari itu, disempurnakan balasan ma'amilat, dari apa yang telah dikerjakannya dulu di dunia. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi di hari itu. Hari apa ini maksudnya? Hari apa? Hari akhir, hari kebangkitan nanti. Saat mereka dibangkitkan kembali, saat dimana setiap orang akan datang untuk membela dirinya di hadapan Allah, saat dimana setiap diri akan diberikan secara penuh balasan pahala apapun yang pernah dikerjakannya, dan tidak ada yang dizalimi. Maknanya tidak ada yang dizalimi itu adalah tidak ada orang yang berbuat satu kebaikan yang terlewatkan, tidak tercatat, dan tidak mendapat balasan. Gitu. Juga tidak akan ada orang yang akan diponis dapat hukuman karena sebab perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Oh, dituduh begitu. Kamu sudah melakukan ini, harus dihukum sehari di neraka. Nggak ada itu. Kesalahan memponis. Yang di dunia hal semacam itu sangat-sangat sering terjadi, ya kan? Karena memang bukan tempat keadilan di dunia itu, ya, bukan tempat keadilan itu. Apalagi pengadilannya ya tidak memberikan jaminan keadilan untuk masyarakatnya, ya. Karena bukan membela yang benar, tapi membela yang, nah itu ya masalahnya, ya. Ya, jadi nggak akan ada, karena yang mencatat amalan itu adalah malaikat, catatannya tetap ada, dan nanti Allah akan membalas gitu sesuai dengan amal itu. Jadi tidak akan ada orang baik yang berbuat kebaikan lalu kebaikannya terlewat, belum terbalaskan, gitu ya. Jadi nggak akan ada nanti yang protes, ya Allah, saya berbuat ini di hari ini dulu kok belum ada balasannya. Nggak akan ada itu, ya. Nggak akan ada. Semuanya akan terbalaskan secara penuh dan semuanya merasa puas, gitu, dengan balasan Allah. Makanya harapan orang beriman itu bukan dunia tapi akhirat, ya. Yang diharapkan oleh orang beriman itu bukan dunia. Berharap di dunia itu harus siap kecewa, apalagi berharapnya pada manusia, ya. Begitu. Kita berharap kepada Allah saja, berdoa bertahun-tahun, kadang-kadang kan suka kecewa juga. Itu kok nggak dikabul-kabul ya Allah, gitu. Iya. Kadang-kadang di dunia mah begitu, memang Allah mengujinya itu dengan menunda apa yang kita minta. Bukan berarti Allah nggak dengar. Kan itu mah janji. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian padaku, pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Cuma masalahnya kapan Allah akan mengabulkan doa itu dan dalam bentuk apa? Nah, itu hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Ya sudah, berdoa saja. Nah, makanya tapi di akhirat tidak ada. Semua harapan, semua keinginan akan terwujud semuanya, ya. Nah, jadi sekali lagi yang menjadi harapan orang beriman itu adalah akhirat. Mereka tidak akan dizalimi nanti di sana. Wa daraballahu masalan qaryatan
Dan Allah Ta'ala telah membuat suatu perumpamaan. Daraballahu masalan. Apa perumpamaannya? Qaryatan, suatu atau sebuah negeri. Kanat aminatan mutmainnah, di mana negeri tersebut dalam keadaan apa? Aman dan tentram. Mutmainnah itu tenang, aman, tenang, damai, tentram, sejahtera. Negeri mana yang dimaksud ini? Negeri mana? Makkah. Ya. Ini kan dulu zaman Nabi kan. Yang dimaksud itu adalah negeri Mekah. Jadi Mekah itu adalah negeri yang aman, tentram, damai. Bahkan salah satu karunia untuk penduduk Mekah adalah diberikan rasa aman, di mana mereka memiliki jalur perdagangan yang ke arah selatan itu ke Syam, ke arah ke Yaman, ke utaranya ke Syam. Dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Yaman, aman. Tidak terancam apapun itu dalam mereka berbisnis itu. Yaitu yang disebutkan di surat Quraisy itu, liila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf. Gitu. Jadi perjalanan dagang mereka itu di musim panas dan di musim hujan. Ya, berbeda. Satu ke Syam, nah kesempatan lainnya ke Yaman dulu, tempat berjualannya itu, berdagang berbisnisnya itu. Nah, Mekah menjadi pusat jalur itu, sehingga menjadi negeri yang aman dari dulu, gitu ya, tentram tuh Mekah itu. Terus ragadan min kulli makan. Lalu apalagi katanya, yang rezekinya datang kepadanya berlimpah ruah dari setiap tempat. Ya ragadan min kulli makanin. Apalagi kan ini memang berkat doanya Nabi Ibrahim. Ya, waktu meninggalkan putranya Ismail dan istrinya Hajar itu. Kan cuman dibekali sekantong kurma, sekantung air, terus ditinggal begitu saja berdua. Nggak tega sebetulnya mah hatinya, tapi karena perintah Allah terus saja jalan. Ya dipanggil-panggil nggak nengok ya. Kecuali pada saat Siti Hajar bertanya apakah ini perintah Allah, baru Nabi Ibrahim menjawab iya. Dan ketika tahu itu perintah Allah, Siti Hajar nggak cemas lagi, langsung yakin hatinya. Baiklah, kalau ini perintah Allah, gitu, pasti Allah tidak akan membuat kami terlantar di sini begitu. Ya, tapi tetap itu sebagai ayah nggak tega kan? Setelah Hajar dan Ismail sudah tampak tidak terlihat lagi di balik gunung belok gitu, beliau mengangkatkan tangannya berdoa menghadap ke arah kiblat itu. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, kan gitu, dan seterusnya itu. Dan disitulah Nabi Ibrahim meminta supaya negeri itu dijadikan negeri yang subur, itu berlimpah rezekinya, datang dari arah manapun. Dan sampai hari ini kan, iya, sampai hari ini, makanya Saudi itu negara yang kaya itu, Allah. Jadi rogodan min kulli makanin. Apa yang terjadi kemudian? Fakafarat bi an'umillah. Lalu penduduk negeri tersebut mengingkari nikmat-nikmat Allah itu. Bagaimana mengingkari nikmatnya? Wahiyya takzibuha bi Rasulillah, yaitu mereka mendustakan utusan Allah,
mengingkari ajaran tauhid yang dibawanya. Nabi dianggap membawa malapetaka karena membawa ajaran baru yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Begitu. Bahkan dianggap tukang sihir, dianggap gila kan? Pengingkarannya luar biasa. Wa israruha ala syirki wa harbil Islam. Dan bentuk keingkaran terhadap nikmat Allah lainnya adalah terus menerusnya penduduk Mekah ini dalam perilaku syirik dan memerangi Islam terus begitu ya, sampai akhirnya apa yang terjadi? Fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah pun menimpakan kepada mereka bencana kelaparan. Bahkan kalau secara harfiah artinya azaqoha itu artinya Allah merasakan kepada mereka libasalju, pakaian kelaparan. Libas itu kan pakaian artinya. Jadi artinya apa? Libasalju itu berarti kelaparan yang menyelimuti mereka seperti baju yang menyelimuti badannya. Itu itu katanya libasal ju' itu. Kenapa ini terjadi? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika mereka terus ingkar itu, Allahumma ja'alha alaihim sinina kasinini Yusuf as-sab'i syadid. Gitu. Ya Allah, jadikanlah negeri ini bagi mereka itu menjadi negeri yang mendapatkan apa itu sinin itu gersang seperti pada zaman Yusuf itu selama 7 tahun yang berat. Tuh, kan zaman Nabi Yusuf kan itu kan yang dari mimpi Raja Mesir itu ya melihat 7 ekor sapi itu yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk itu kan dan seterusnya. Nah itu adalah 7 tahun masa paceklik, lalu digantikan dengan 7 tahun masa subur. Nah Nabi berdoa itu bagi penduduk Mekah itu bahwa mereka memohon kepada Allah agar mereka ditimpakan malapetaka paceklik seperti di zaman Nabi Yusuf. Maka mereka pun akhirnya ditimpa oleh kekeringan selama 7 tahun. Dan mereka merasakan lapar katanya, bahkan sampai tuh, karena saking nggak ada makanan, bangkai pun mereka makan. Dan apa aja yang ada. Ya kalau udah kering makan, nggak ada air, nggak ada yang bisa tumbuh, Pak. Nggak bisa makan kita. Nah sampai begitu. Jadi ini wa azaqahallahu libasal khauf gitu. Jadi libasal ju itu seperti itu karena dapat bencana berupa kekeringan, tidak ada hujan. Nah jadi ini yang perlu kita catat nih, garis bawahi, bahwa berarti sejarah umat-umat terdahulu, bahkan sejarah masa lalu di awal-awal Islam di masa Nabi, bahwa berarti seringkali ditahannya air hujan oleh Allah itu penyebabnya adalah yaitu kufur nikmat, ya, maksiat manusia itu, ya. Nah, makanya berarti ya cara untuk menarik supaya hujan itu nggak ditahan adalah istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Itu surat Nuh itu. Minta ampunlah kalian pada Allah, pada Tuhan kalian. Itu karena Dia sesungguhnya Maha Pengampun, Maha Penyayang, pasti Dia menurunkan hujan yang deras untuk kalian. Nah, ini ternyata orang-orang
Mekah itu juga pernah itu ditimpa semacam itu, kemarau panjang, ya. Yang tujuan Allah apa? Tujuan Allah adalah supaya mereka sadar. Makanya di surat Al-Qalam Allah menyatakan inna balauna kama balauna ashabal jannah inna balaunahum kama balauna ashabal jannah. Kami telah menguji mereka penduduk Mekah dengan bencana kekeringan sebagaimana kami menguji pemilik kebun. Tuh yang tempo hari kita bahas itu, kebun mana? Kebun mana? Kebun yang ada di mana? Yaman. Namanya kebun Dirwan, bukan Ridwan. Kebun Dirwan, ya. Nah kan dihubungkan dengan kisah itu kan karena mereka yang dapat cobaan dihanguskan kebunnya itu kan sadar akhirnya kan, sadar terus minta ampun, akhirnya diganti oleh Allah kebunnya. Nah yang Allah harapkan nih penduduk Mekah tuh begitu gitu, bukan malah terus dalam kekafirannya. Sadar dong, mereka itu sudah kufur pada Allah, akhirnya dicabut nikmatnya tuh. Nah jadi hati-hati dong ketika kita diberikan nikmat oleh Allah tapi kita kurang bersyukur, bisa jadi nikmat itu dicabut nanti oleh Allah, ya, dicabut. Nauzubillah. Oke, jadi libasal ju' tuh itu ya karena kekeringan. Wa azaqaha libasal khauf, dan Allah juga merasakan kepada mereka pakaian ketakutan. Kenapa? Id asbahat sarayal Islam, yaitu ketika mereka menjadi tawanan-tawanan Islam dalam peperangan. Itu di perang Badar kan banyak yang ditawan, itu termasuk Abbas pamannya Nabi, saat itu belum jadi muslim, itu jadi tawanan. Itu Abbas ditawan waktu perang Badar itu. Banyak itu tawanan, jadi diberikan rasa takut seperti itu, ya. Bima kanu yasnaun, semua itu disebabkan karena apa yang selalu mereka perbuat. Allah membalas mereka dengan rasa lapar, rasa takut disebabkan perbuatan mereka yang rusak, ya. Itu serta tindakan mereka terhadap orang-orang beriman itu setelah kekufuran dan kesyirikan mereka, dan terus menerus dalam keadaan mereka seperti itu. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, walaqad ja'ahum, sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fakadzabuhu, ternyata mereka mendustakannya. Jahadu risalatahu wa ankaru nubuwatahu wa harabu da'watahu. Mereka menentang kerasulannya, mengingkari kenabiannya, bahkan memerangi dakwahnya Nabi. Fa'akhazahumul azabu, maka akhirnya mereka pun ditimpa azab, yaitu yang tadi, azab kelaparan, ketakutan. Kenapa? Wahum zalimun, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya zalim itu adalah musyrikuna wa zalimuna li anfusihim. Mereka berbuat syirik dan zalim pada dirinya, haitsu arraduha bi kufrihim ila azabil ju'i wal khauf. Jadi zalim pada dirinya itu dengan berbuat syirik, begitu, dan akhirnya Allah
menjadikan perbuatan mereka itu sebagai sebab mereka layak mendapatkan azab, kelaparan dan ketakutan, ya. Nah, ini kan kisah zaman Nabi dulu. Tadi Allah menyebut kisah tentang mereka ini adalah masal. Masal itu apa? Perumpamaan. Perumpamaan itu artinya apa? Itu contoh, dan contohnya contoh nyata. Kisahnya nyata. Kejadiannya benar. Kalau perumpamaan artinya ini berarti adalah contoh yang mestinya dijadikan pelajaran buat kita yang baca di Quran. Tuh lihat tuh dulu orang kafir Quraisy dulu akhirnya dapat hukuman seperti itu karena sebab kufur. Begitu. Jangan sampai negeri Indonesia ini itu orang-orangnya kufur terhadap nikmat Allah, ya. Kenapa? Karena kita ini tinggal di negeri yang sangat berlimpah sekali kenikmatan yang Allah berikan di negeri ini. Jangan sampai kurang bersyukur lalu lupa diri, lupa kepada Allah, ya, nggak mau ibadah. Nah, kalau itu terjadi bahkan maksiat merajalela misalnya, nah ngeri Pak kalau begitu nanti dicabut kenikmatan itu oleh Allah, ya, dicabut kenikmatannya. Nah, itu yang Nabi peringatkan di dalam satu hadis tuh yang panjang, ya, katanya Nabi memperingatkan itu yang salah satunya adalah tidaklah merajalela perilaku keji, zina dan semacamnya di satu kaum, ya, sampai mereka berani melakukan itu secara terang-terangan, terbuka, nggak ada malunya, melainkan maka akan menyebar di kalangan mereka apa? Berbagai macam penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Oh, tuh. Dan itu terjadi kan? Gitu. Sekarang ada yang namanya cacar monyet itu. Ya itu karena itu. Mana ada dulu cacar monyet? Iya kan? Iya. Itu setelah banyak kasus-kasus itu LGBT itu, ya, makanya itu harus bersikap masyarakatnya, ya, jangan diam saja. Kalau memang di lingkungannya ada gitu berbau-bau begitulah, udah langsung tolak aja Pak, jangan dibiarkan. Itu akan membawa sial, ya, berarti perbuatan dan para pelaku perilaku keji itu. Nah. Jadi apa kesimpulannya ini? Yang pertama, menunjukkan keutamaan hijrah, jihad, dan sabar, dan bahwa ibadah-ibadah ini dapat menjadi sebab dihapuskannya sebagian dosa dan kesalahan, karena hanya berlaku untuk dosa kecil dan dosa kita kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia kan harus minta maaf, dosa besar kepada Allah harus tobat, gitu, ya. Jadi hanya berlaku dosa kecil tuh, amalan-amalan itu bisa menghapuskan dosa. Apa saja tadi? Hijrah, jihad, sabar, ya. Sabar dalam apa? Begitu kita bahas sebelumnya. Sabar dalam taat pada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian. Itu 3 sabar itu, ya. Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan maksiat, gitu, dan sabar dalam menghadapi ujian. Bukan sabar dalam melakukan maksiat. Itu kalau itu mau udah banyak yang sabar, ya, melakukan maksiat mah. Iya, orang mau berbuat maksiat kan butuh kesabaran. Ah, iya, itu harus nunggu sepi dulu, gitu kan? Ah, iya, celingak-celinguk, butuh sabar itu.
Butuh sabar. Orang mau maling aja sabar loh. Ya. Ditungguin tuh kapan nih satpam ini lengahnya itu. Iya. Orang mau maksiat aja sabar, padahal udah jelas itu bakal ke neraka. Masa kita kalah sabar yang udah pasti ke surga? Ya kan? Itu. Makanya kan disinggung sama Allah kan di Al-Qur'an itu orang-orang yang terus gitu dalam kemaksiatan itu, fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka menuju neraka. Itu. Sabar banget sih menuju neraka itu. Istiqomah sekali itu ya. Aduh. Nah, jangan kalah sabar Pak ya dengan mereka ya. Udah. Jangan kalah sabar lah. Yang kedua, wajib mengingatkan manusia dengan adanya hari akhir serta yang ada di sana berupa pahala atau siksa agar manusia menjauhi kesenangan dunia dan menghadapkan diri pada urusan akhirat. Emang nggak bisa dua-duanya? Hah? Ngambil kesenangan dunia sekalian gitu? Nyari bekal buat akhirat nggak bisa Pak. Akhirat dunia itu seperti apa? Ya, kepingan mata uang yang belahan satunya nggak akan pernah ketemu dengan sebelahnya itu. Nah, kalau Nabi mengumpamakan dunia dan akhirat itu seperti dua madu. Paham maksudnya Bu? Dua madu. Bukan madu lebah itu. Ya. Suami yang punya istri lebih dari satu gitu. Maksudnya gimana? Ketika seorang suami ingin menyenangkan satu istrinya, maka istri yang lain pasti merasa iri dan merasa dikecewakan dengan itu. Gitu maksudnya itu. Ya. Jadi memang sebetulnya nggak akan bisa yang namanya adil yang sebenarnya itu nggak bisa, ya. Ya begitu tuh. Seperti itu katanya, antara dunia dan akhirat itu nggak bisa, ya. Sambil seneng-seneng karaokean sambil buat tasbih itu ya, sambil zikir ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi kalau mau menikmati kesenangan dunia ini lupakan akhirat, begitu kan memang ya, nggak bisa. Nonton orkes inget mati nggak jadi Pak, balik lagi udah ya. Jangan inget mati, jangan inget akhirat itu. Kalau bersenang-senang dengan kesenangan dunia ya, emang itu gitu ya. Tapi kalau kita mau fokusnya ke akhirat ya harus rela gitu kehilangan itu. Udah nggak apa-apa yang lain mau seneng-seneng juga apa-apa, kita mau mengejar akhirat kok itu maksudnya ya. Nggak akan rugi gitu, tidak ikut bersenang-senang dengan seperti mereka juga ya. Apa-apa kesenangannya orang beriman mah adalah ibadah. Ketika dia sholat tengah malam, berasa Allah itu dekat sekali, tenang hatinya deh, begitu. Baca Quran, zikir, nah itu hiburannya orang mukmin mah ibadah. Ada kenikmatan tersendiri ketika mereka sholat malam. Sampai-sampai orang-orang salaf dulu ahli ibadah atau orang-orang sufi itu mengatakan, seandainya di dalam sorga itu kami tidak menemukan apa yang kami rasakan saat kami sholat malam, maka sorga itu nggak ada apa-apanya kalau begitu. Tuh, berarti kan mereka menemukan kenikmatannya itu justru ketika sholat malam. Dan apa yang mereka rindukan? Melihat zatnya Allah yang selama di dunia
mereka tidak pernah melihat itu, dan mereka bisa merasakan dekat dan tenang gitu ketika ibadah. Apalagi nanti bisa melihatnya di surga gitu, ya. Jadi yang dirindukan orang beriman itu bukan buah-buah surga, bukan bidadari, bukan itu, gitu ya. Ya. Bukan. Ya. Aduh, ingin bertemu dengan Allah. Nah itu kalau yang paham ya. Tapi kalau yang nggak awam ya, tergiurnya surga kan banyak bidadarinya, gitu. Nah, ya sama gitu, seperti orang awam yang diundang ke istana presiden misalnya, dia nggak bakal mikir pengen ketemu presiden, udah lihat makanan enak di situ mah udah habisin aja situ dah. Nah, tapi kalau orang yang paham itu nggak terlalu penting, yang penting ketemu presiden, saya bisa ketemu nih gitu. Ya, sama analoginya begitu Pak, nanti orang di surga itu ya. Baik, yang ketiga, dipandang baik membuat perumpamaan untuk memudahkan pemahaman bagi seorang ahli ilmu saat menyampaikan suatu penjelasan. Itu ketika dibuat perumpamaan kan jadi mudah ya. Seperti tadi perumpamaannya adalah negeri yang aman, tentram, lalu berubah menjadi negeri yang penuh dengan ketakutan dan kelaparan. Keempat, kufur terhadap nikmat adalah sebab lenyapnya kenikmatan itu dan pelakunya terancam mendapatkan siksaan. Kelima, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tentang bahwa apa itu ya, apa yang dibawanya bukan ada, apa yang dibawanya walaupun hanya dengan berpaling dan tidak mengamalkannya. Mendustakan Rasul itu walaupun tidak sampai menyiksa Rasulullahnya, tapi dengan misalnya berpaling, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi dan tidak mau mengamalkan itu akan menjadi sebab turunnya badan azab. Nah, jadi kalau hari ini manusia tidak mau menerima Al-Quran sebagai kitab suci, tidak mau menerima Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, begitu, ya itu akan mengundang turunnya bala dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya alhamdulillah lah, kita masih bisa memegang teguh ya ajaran ini. Cuma ada 5 Pak. Sampai 113 tadi. Dikit lagi ya. Sampai 128 nih semuanya nih. 3 pertemuan lagi khatam Pak. Ya. 3 pertemuan lagi khataman surat An-Nahl. Tuh, mau bikin tumpeng, bikin apa-apa. Khataman surat An-Nahl ya. Ya. Ya, kalau amsalnya bentuk jamaknya aja. Masalun jamaknya amsal ya. Nah, kadang-kadang kalau dari suatu peristiwa itu disebutnya ibrah. Nah, ibrah itu artinya adalah pelajaran ya. Ibratun. Kalau istilah lain mauizah ya. Nah, itu mauizah itu kan nasihat artinya. Jadi pada setiap peristiwa itu buat orang kafir adalah peringatan, kalau buat orang yang bertakwa adalah mauizah ya, nasihat, menjadi pelajaran. Oke. Nggak ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi ya Bu? Bu?
Kenapa? Kesimpulan nomor 3. Dipandang baik membuat perumpamaan untuk memudahkan pemahaman bagi seorang ahli ilmu. Ya. Jadi seorang ahli ilmu yang mau menyampaikan sesuatu, menjelaskan, artinya sebagai seorang guru, ya, itu harus paham, harus cerdas. Berarti bagaimana menyampaikan sesuatu supaya muridnya itu mudah paham, mudah mengerti. Seperti gini contohnya ya. Kalau misalnya ada yang nanya begini, kan setan itu diciptakan dari api. Kalau nanti setan itu dimasukkan ke neraka, berarti nggak kepanasan dong. Itu gimana ya? Nah, misalnya begitu. Nah, itu kan nggak perlu dijawab, ya. Nah, ambil tanah, itu kepel-kepel yang keras, lemparin ke mukanya. Itu jawabannya. Itu sama yang nanya tadi. Kalau bilang sakit, kok sakit? Gitu. Kan manusia diciptakan dari tanah. Masa dilempar tanah sakit? Gitu. Nah gitu. Itulah jawabannya begitu. Iya. Ya walaupun asalnya dari api, ya substansinya udah beda gitu. Ya pasti kepanasan juga walaupun setan. Apalagi Bu? Maksudnya? Ya karena itu kan menyangkut urusan agama, dakwahnya Nabi, ya. Jadi kalau urusan pribadi mah Nabi nggak pernah mendoakan buruk, gitu, nggak pernah. Tapi kalau sudah menyangkut urusan agama, termasuk ketika para penghafal Quran terbunuh sampai 70 orang, Nabi nggak berhenti sebulan itu kunut tiap sholat, semua waktu sholat, bukan cuma subuh, mendoakan buruk itu supaya dihancurkan tuh orang-orang kafir itu. Nah, jadi ada kemaslahatan itu yang diinginkan dengan mereka diberi peringatan semacam itu. Nah, tapi kalau ya memang pada dasarnya itu urusannya urusan dakwah ya, tetapi ya saat itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa tidak mau membiarkan malaikat itu menimpakan gunung itu, padahal mereka sudah menawarkan itu kan. Nah, Nabi mengatakan jangan, aku berharap dari mereka nanti ada yang beriman gitu. Makanya Nabi tadi berdoa untuk orang-orang kafir, bukan berdoa supaya dihancurkan, musnahkan mereka ya Allah, tidak. Yang Nabi minta apa? Beri mereka pelajaran ya Allah, kasih mereka itu bencana seperti zaman Nabi Yusuf, biar mereka merasakan gimana itu dicabutnya kenikmatan-kenikmatan itu. Kenapa? Ada yang diinginkan, kemaslahatannya apa? Pengen mereka sadar gitu. Nah itu ya. Nah kalau Nabi yang lain kan enggak. Nabi Nuh, Rob, itu jangan kau sisakan satu rumah pun dari orang kafir itu, habis semua itu, ya. Nah itu bedanya ya. Nah, kalau Nabi enggak, dan Nabi belum tidak mau menggunakan doanya untuk memusnahkan kaumnya, enggak pernah, enggak ada, enggak pernah. Tapi hanya minta diberikan ya bencana aja itu. Tidak, yang tidak memusnahkan mereka begitu.
Karena harapannya kan ternyata tujuannya itu Allah sampaikan di surat Al-Qalam. Ya, itu yang dalam kisah itu. Jadi Allah itu ingin para penduduk Mekah itu seperti pemilik kebun itu. Sadar gitu bahwa kita ini udah salah nih jalannya. Ayo dong tobat itu dengan beriman pada Allah. Nah, gitu ya. Tapi kalau urusannya pribadi mah kan dalam beberapa kasus juga kita tahu Nabi nggak pernah ya membalas kan, nggak pernah membalas. Jadi mendoakan jelek, mendoakan buruk orang-orang kafir boleh dong? Hah? Ya, boleh nggak? Boleh. Orang kafir yang memang menunjukkan permusuhan yang nyata dengan orang Islam, tuh boleh. Ya, kita doakan Zionis itu nggak apa-apa, gitu. Hancurkan mereka ya Allah, musnahkan mereka itu, jangan sisakan, nggak apa-apa. Dan kita bisanya emang cuman berdoa kan? Iya, nggak apa-apa gitu. Kalau militer mah mungkin ngirimnya rudal ke sana, ya kita rudalnya doa aja, gitu. Dari sini ya, iya doa aja. Gitu. Ya insya Allah kalau se-Indonesia yang berdoa mah ya lebih dahsyat daripada rudal kali itu. Nah. Jangan lupa doakan terus Pak ya. Gitu. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.